Halo, selamat datang di mata kuliah Fundamental of Nursing Assessment dengan topik pengkajian sistem respirasi bersama saya, Ibu Judeliana. Oke, sebelum kita memulai untuk proses pengkajian, ada baiknya kalian mereview anatomi fisiologi yang terkait untuk melakukan pengkajian sistem respirasi. Kira-kira anatomi fisiologi apakah yang terlibat dalam pengkajian sistem respirasi? Ya, berikut ini adalah anatomi fisiologi yang harus kita kuasai untuk bisa dapat melakukan pengkajian sistem respirasi, yaitu review anatomi fisiologi saluran udara pernafasan. Apa saja itu? Nah, di slide itu ada saluran udara pernafasan bagian atas atau jalan nafas, ya. Itu ada lubang hidung, ada sinus, ada faring, dan ada laring. Nah, untuk saluran udara pernafasan bagian bawah atau saluran nafas, ada trakea, bronkus, bronkiolus. Ya, jadi itu anatomi yang harus kita pelajari. Ya. Nah, kita masuk ke dalam tahap pengkajian ya. Kita bisa masuk ke dalam tahap pengkajian asal syaratnya kalian sudah mengetahui dan mereview anatomi fisiologi sistem respirasi yang terkait. Ya. Nah, diagnosis suatu penyakit dapat ditegakkan setelah mendapatkan informasi tentang riwayat penyakit, tanda penyakit, dan pemeriksaan tambahan. Nah, riwayat penyakit itu digali melalui wawancara antara dokter atau perawat dan dengan pasien yang disebut dengan anamnesis. Nah, tanda penyakit itu diperoleh melalui pemeriksaan fisik kepada pasien. Nah, kalau pemeriksaan tambahan itu adalah pemeriksaan yang dibutuhkan untuk melengkapi anamnesis dan pemeriksaan fisik. Misalnya foto X-ray ya atau pemeriksaan faal paru. Ya, itu. Baik. Tahapan yang pertama yaitu anamnesis, ya. Berbicara dengan pasien dan mendapatkan riwayat kesehatan pasien merupakan bagian yang pertama dan yang terpenting ya dalam memproses penegakan diagnosis keperawatan dari si pasien. Ya. Informasi yang diperoleh dari proses anamnesis ini itu dapat memberikan gambaran kepada kita itu ke arah perkiraan diagnosisnya atau bahkan perlu tindakan segerakah agar bisa menolong jiwa dari si pasien. Ya. Dalam arti yang lebih luas lagi, anamnesis adalah pengumpulan data, wawasan tentang keluhan si pasien, komunikasi antara perawat dan pasien, ya, dan membangun saling pengertian antara perawat atau dokter dengan pasien. Nah, ada struktur dan tujuan anamnesis. Ya, yang pertama itu pencatatan data pasien. Pencatatan data pasien merupakan data awal dari anamnesis. Apa saja yang termasuk pencatatan data pasien itu adalah tanggal dilaksanakannya wawancara. Ya, jadi ada tuh tanggal kamu pengkajian. Ya, anamnesis. Kemudian identitas penderita. Ya, identitas pasien. Contohnya apa saja? Umur, jenis kelamin, suku bangsa, tempat kelahiran, dan pekerjaan.
Kemudian ada yang namanya sumber wawancara. Ya, sumber wawancara ini ada istilahnya autoanamnesis. Ya, bila langsung dari penderitanya sendiri. Ya, itu istilah untuk autoanamnesis. Kemudian ada istilahnya adalah heteroanamnesis. Apa itu heteroanamnesis? Bila dari sumber lain. Misalnya apa? Keluarga, teman, polisi, surat rujukan, rekam medis, dan lain-lain. Ya, itu ya bagian pencatatan. Kemudian tahapan selanjutnya dari anamnesis adalah menanyakan keluhan utama. Ya, keluhan utama adalah satu atau lebih simptom atau sesuatu yang berhubungan dengan penyebab pasien datang ke rumah sakit atau mencari pertolongan. Ya, itu pasti ada keluhan yang mendasarinya. Ya. Keadaan sakit pada saat anamnesis merupakan perwujudan keluhan utama dan memberikan gambaran secara jelas bagaimana tiap simptom bisa terjadi. Ya, itu. Kemudian, selanjutnya adalah riwayat masa lalu. Ya, kita juga perlu anamnesa riwayat masa lalu pasien. Ya, bagaimana cara memperolehnya? Itu dengan melalui eksplorasi kondisi sebelum sakit, kecelakaan yang pernah dialami, dan tindakan medis yang pernah dialami. Itu adalah riwayat masa lalu. Ya. Kemudian ada yang namanya status keadaan pada saat sakit. Ya, status keadaan pada saat sakit itu ditanyakan mengenai kondisi lingkungan, kebiasaannya, alerginya, riwayat imunisasi, dan pengobatan yang terakhir. Ya, kemudian untuk riwayat keluarga itu ditanyakan untuk menilai risiko pasien pada penyakit-penyakit tertentu. Ya. Kemudian juga ada riwayat psikososial. Ya, dan review system. Review system di sini kamu akan mereview pasien secara per sistem. Dan sekarang yang kita bahas adalah sistem respirasi. Ya, ditanyakan tentang simptom umum dari setiap organ tubuh dan coba mengidentifikasi masalah yang oleh pasien tidak bisa diutarakan secara spontan. Ya, itu tahapan dari anamnesis. Nah, untuk teknik wawancara itu sendiri ya atau anamnesis itu bisa dengan dua teknik ya. Teknik yang pertama adalah reseptif, yaitu kita melihat ya, terus kita mendengar apa yang pasien katakan ya. Kemudian mencatat reaksi emosional dari si pasien. Ya, jadi bukan cuma melihat, mendengar apa yang dikatakan, tapi kita lihat juga wajahnya. Gitu, ya. Dan kita catat. Ini pasien saat menceritakan kesakitan ketika dia memang mengatakan keluhan nyeri, atau ketika mengatakan keluhan nyeri skala 7 dia malah senyum-senyum, atau wajahnya ekspresinya datar gitu. Jadi kalau ada ketidaksinkronan langsung bisa kita validasi ya. Kemudian ada teknik manipulatif ya. Manipulatif ini seperti kita membuat ringkasan ya. Jadi kita sudah mempelajari misalnya pasien yang akan kita tanyakan bagaimana cara bertanyanya. Kemudian kita memformulasikan pertanyaan. Jadi kita sudah membuat ya. Jadi bekal kita sebelum ketemu pasien adalah kita sudah membuat pertanyaan-pertanyaan. Ya. Untuk sistem respirasi
Oke, apa saja pertanyaan yang bisa saya tanyakan sama pasien? Gitu. Ya, dan itu harus jadi bekal sebelum kamu turun klinik. Ya, gitu. Oke, baik. Sekarang kita akan membahas terkait keluhan utama ya. Keluhan utama adalah keluhan yang menyebabkan pasien itu datang ke pelayanan kesehatan atau ke rumah sakit. Ya. Setelah dapat diidentifikasi keluhan utama pasien, maka pertanyaan terfokus pada keluhan tersebut. Antara lain, tanyakan lokasi keluhan, ya, kualitas, kuantitasnya, ya, waktunya, kondisi, faktor yang berpengaruh, dan gejala pendampingnya, ya, gejala penyerta. Nah, pada penyakit paru atau respirasi, keluhan utama yang sering itu adalah yang pertama batuk. Ya, kalau batuknya mendadak itu bisa kemungkinan dari faringitis, tracheitis, atau common cold. Ya, kalau batuknya sifatnya kronik itu bisa jadi karena penyakit PPOK atau bronkitis kronik. Ya, kemudian kalau untuk batuk kering itu biasanya terjadi pada pasien dengan diagnosis common cold atau faringitis. Ya, terus kalau batuk berdahak itu biasanya terjadi pada pasien dengan bronkitis kronik, ya, tuberkulosis atau TB, dan bronkiektasis. Ya. Kemudian selain batuk, kita juga harus tanyakan, ya, ada dahaknya atau tidak. Nah, apa saja yang perlu kita tanyakan terkait dahak? Jumlah. Ya, jumlahnya berapa? Nah, normal tidak pasien orang sehat itu mengeluarkan dahak? Normal. Ya, normal sekali orang sehat mengeluarkan dahak. Namun ada jumlah. Ya, jumlah ketika lebih dari 100 mili per hari maka itu menjadi jumlah yang tidak normal. Ya. Kemudian warna purulen atau hijau. Ya. Kemudian dahaknya bercampur darah atau tidak. Ya, dan kemudian waktunya perlu ditanyakan, kapan dahak itu paling banyak dikeluarkan. Kalau seringnya pada pagi hari, itu khas sekali terjadi pada pasien dengan bronkiektasis. Ya. Keluhan selanjutnya yang sering pada pasien dengan gangguan sistem respirasi yaitu batuk darah. Ya. Batuk darah ini dapat berasal dari saluran pernafasan bawah atau atas. Ya, harus bisa bedakan dengan hematemesis. Ya, apa sih penyebabnya batuk darah? Itu bisa disebabkan oleh tuberkulosis, kanker, pneumonia, dan bronkiektasis. Ya. Kemudian untuk nyeri dada, ya. Kalau nyeri dada sifatnya pleuropulmonal itu biasanya karena pleuritis, ya, radang pada pleura. Kemudian kalau trakeobronkial itu biasanya tracheitis, ya. Kemudian kalau nyeri dada pada kardiovaskular itu biasanya infak jantung, ya. Kemudian nyeri dada esofageal atau mediastinal itu biasanya karena penyakit pneumomediastinum. Dan kalau nyeri dada neuritis interkostal itu biasanya karena herpes. Ya, kalau neuromuskuloskeletal itu biasanya karena mialgia. Ya. Nah, untuk keluhan selanjutnya yang paling sering dikeluhkan oleh pasien itu adalah sesak nafas. Ya, kalau ini sangat umum. Ya. Sesak nafas ini sifatnya akut.
dan kronik. Kalau akut, itu biasanya karena pneumotoraks, pneumonia, atelektasis, dan edema paru. Nah, kalau yang sifatnya kronik, itu biasanya karena PPOK, gagal jantung, bronkitis kronik, dan tuberkulosis. Ya. Kemudian ada namanya sesak nafas berulang. Ya. Apa itu sesak nafas berulang dan apa yang membedakannya dengan sesak nafas biasa? Sesak nafas berulang itu sesaknya hanya terjadi pada waktu serangan. Ya. Kemudian di luar serangan yang normal. Ya, kemudian ada hubungan dengan paparan alergen. Ya, biasanya terjadi pada pasien-pasien yang punya alergi. Dan terdapat pada pasien dengan asma bronkial. Ya. Kemudian biasanya sesak nafas pada pasien asma itu dikenal dengan nama mengi atau bahasa awamnya adalah bengek. Ya, gitu. Ya, kita akan mulai pemeriksaan fisik ya untuk saluran nafas bagian atas. Ya, periksa permukaan anterior dan inferior hidung. Tekan lembut pada ujung hidung dengan ibu jari, biasanya akan melebarkan lubang hidung. Gunakan penlight atau lampu otoskop untuk mendapatkan pandangan parsial dari setiap hidung. Ya, jadi dua-duanya lubang hidung dicek. Ya, jika ujung hidung terasa lembut, ya lakukan manipulasi hidung sesedikit mungkin ya untuk melihat rongga hidung bagian dalam. Perhatikan adanya asimetris ya atau kelainan bentuk hidung. Kemudian kita juga perlu cek uji sumbatan hidung ya dengan cara menutup atau menekan lubang hidung secara bergantian dan meminta pasien untuk menarik nafas. Kemudian ketika kita melakukan pemeriksaan bagian dalam, minta pasien untuk memiringkan kepalanya sedikit ke belakang, gitu ya, supaya kita bisa lihat nih bagian rongga hidung, ya. Rongga hidung pasien. Kemudian, lihatlah turbinat inferior dan tengah septum hidung dan saluran hidung yang sempit di antara keduanya. Ya, kondisi asimetris dari kondisi kedua sisi itu biasanya normal. Ya, kalau misalnya kita lihat adanya eritematosa dan bengkak, mungkin terjadi infeksi lokal. Ya, kemudian cek deviasi sputum ada atau tidak. Ya, biasanya sih deviasi sputum itu jarang mengobstruksi atau menyumbat saluran udara. Ya. Nah, periksa mukosa hidung, septum hidung, dan kelainan apapun. Ya, perhatikan warnanya dan adanya pembengkakan, perdarahan, atau eksudat. Jika terdapat eksudat, perhatikan karakternya, jernih, mukoporulen, atau porulen. Mukosa hidung biasanya agak lebih merah dari mukosa mulut. Ya. Kemudian septum hidung, perhatikan adanya kelainan, peradangan, atau perforasi septum. Bagian anterior bawah dari septum, di mana jari pasien dapat dijangkau, ya, adalah sumber umum epistaksis, ya, atau mimisan. Ya, kemudian bisa cek juga apakah ada bisul atau polip. Ya, pokoknya kelainan apapun dicek. Kalau pada rinitis oleh karena virus, biasanya mukosanya memerah, membengkak. Kalau alergi itu mukosa hidung kita pucat, kebiruan, atau merah. Darah segar atau kerak dapat terlihat. Penyebab perforasi septum meliputi apa? Trauma, pembedahan, dan penggunaan intranasal kokain atau amfetamin yang juga bisa menyebabkan ulcerasi septum. Nah, untuk mengkaji bagian faring atau laring itu minta pasien membuka mulut ya.
Mulut pasien terbuka tetapi lidah tidak terjulur. Ya, jadi minta pasien untuk mengatakan a atau menguap. Ya, tindakan tersebut itu membantu kita untuk melihat faring posterior dengan baik. Kita juga bisa meminta pasien untuk membuka bagian belakang tenggorokan. Ya, karena banyak orang dewasa telah belajar untuk memeriksa faring posterior mereka sendiri sambil melihat ke cermin. Alternatifnya, kita bisa menekan lidah dengan kuat ke bawah pada titik tengah. Ya, ditekan lidahnya pakai tong spatol. Ya, melengkungkan lidah ke belakang cukup jauh untuk memvisualisasikan faring, tetapi tidak terlalu jauh sehingga kita tidak menyebabkan pasien tersedak. Ya, jadi sambil ditekan lidahnya, minta pasien bilang ah gitu ya, atau menguap. Ya, perhatikan naiknya langit-langit lunak ya untuk melihat fungsi saraf vagal. Ya, periksa langit-langit lunak anterior dan posterior, cek uvulanya, amandelnya, dan faringnya. Perhatikan warna dan simetrisnya, dan cari eksudat, pembengkakan, ulcerasi, atau pembesaran tonsil. Jika memungkinkan, raba area yang mencurigakan. Apakah Anda indurasi itu lebih lembut ya, yang diraba. Kalau amandel memiliki kriptus atau lipatan epitel squamosa yang ada di dalamnya. Terus adanya bintik-bintik keputihan ya dari epitel pengelupasan kulit yang normal itu kadang bisa terlihat ya. Jangan lupa setelah cek pakai tong spatol buang ya. Satu pasien satu ya kalau itu menggunakan tong spatol yang berbahan kayu ya, disposable. Baik. Sekarang adalah untuk pemeriksaan fisik pada saluran napas bagian bawah, ya. Penyakit pada jaringan paru atau pleura atau dinding toraks itu dapat mengakibatkan perubahan. Ada 3 perubahan, ya. 1, perubahan bentuk, ya. 2, perubahan pergerakan dada, dan yang ketiga adalah perubahan penghantaran gerakan. Di antaranya yaitu nada, intensitas suara, timbre, dan kelainan dasar paru. Nah, yang pertama yaitu adalah bentuk dan ukuran torak ya. Bentuk dan ukuran torak dapat berubah akibat kelainan pada jaringan paru, pleura, dan dinding toraks ya. Coba kamu perhatikan nih. Diameter dada ya, kalian akan melakukan pengkajian pengukuran diameter dada baik sagital, anteroposterior ya. Pasien-pasien seperti apa yang mengalami perubahan diameter dada? Contohnya adalah pasien PPOK ya. Kamu bisa lihat di sini ya. Pasien PPOK ya itu biasanya mengalami perubahan bentuk toraks dari yang normal menjadi barrel chest ya, seperti sangkar ya, 1:1. Nah, kalau dari segi simetris atau asimetrisnya itu biasanya pada pasien efusi pleura, pneumotoraks, dan fibrosis itu bentuk dan ukuran torak itu asimetris. Ya, nanti coba ya, kamu cari pasien-pasien dengan penyakit-penyakit yang sudah saya sebutkan nih dari awal, betul nggak? Ya, segala keluhannya dan hasil pemeriksaan fisiknya ya. Pastikan cocok antara teori dan kenyataan pada pasien ya. Kemudian ada perubahan pada ruang antar iga yaitu intercostalis ya.
Biasanya melebar pada pasien PPOK, efusi pleura, pneumotoraks, dan menyempit pada suatik, fibrosis paru, dan atelektasis. Ya. Kemudian biasanya ada yang namanya benjolan. Itu terjadi karena adanya tumor dada. Kalau perubahan bentuk dan ukuran toraknya itu ada pada tulang iga, kemungkinan ada fraktur. Ya. Kalau pada tulang belakang, kemungkinan bisa terjadi skoliosis, ya. Ini skoliosis, gambar yang paling kanan bawah. Atau kiposis, ya. Gambar yang paling atas, ya. Itu adalah berbagai bentuk kelainan dari bentuk dan ukuran torak. Oke, apa selanjutnya yang dikaji untuk pergerakan dada? Penilaian pergerakan dada adalah gerakan hemitoraks kanan dan kiri. Itu simetris atau tidak. Ya. Terus dilihat kanan dan kiri dibandingkan. Ya. Biasanya itu pergerakan menurun. Ya. Yang menurun itu terjadi pada kondisi seperti apa? Contohnya pada kondisi gangguan otot. Ya. Kemudian pada kondisi apa lagi? Pada kondisi tahanan dinding toraks meningkat. Ya, kemudian selanjutnya adalah kondisi pada distensi paru. Itu biasanya pergerakannya menurun. Dan pada kompresi jaringan paru. Ya. Nah, kita masuk ke dalam pemeriksaan fisik ya pada bagian perubahan pada penghantaran dan getaran. Nah, getaran dapat diketahui melalui alat peraba atau suara yang ditimbulkan. Ya, getaran yang dirasakan dapat normal, melemah, atau meningkat. Sedangkan suara yang ditimbulkan dibagi atau dibedakan menjadi nada. Apa itu nada? Nada itu ditentukan oleh frekuensi. Ya, frekuensi rendah memberikan nada yang rendah. Nada juga dipengaruhi oleh panjang dan penampang tabung yang menghantarkan getaran tersebut. Makin pendek dan makin kecil diameter penampangnya, makin tinggi nada yang ditimbulkan. Percabangan saluran pernafasan makin ke perifer, makin pendek, dan penampangnya makin kecil. Sehingga suara yang ditimbulkan semakin tinggi nadanya. Nah, kemudian ada intensitas suara. Intensitas suara itu adalah besar energi yang diperlukan untuk menimbulkan suara, menentukan intensitas suara. Perubahan medium yang dilalui getaran mempengaruhi intensitas suara, karena getaran akan dipantulkan atau diserap. Nah, kemudian ada istilahnya timbre. Ya, ini kayak lagi belajar musik ya. Timbre adalah sifat atau kualitas suara. Suara yang ditimbulkan oleh getaran dari paru mempunyai timbre yang berbeda. Misalnya bernafas, berbisik, perkusi, dan lain-lain. Ya. Kemudian ada namanya kelainan dasar paru. Kelainan dasar penyakit paru itu dibedakan menjadi 3 komponen. Ya, kelainan pada saluran pernafasannya, kemudian kelainan pada parenkim parunya, dan kelainan pada pleuranya. Nah, kalau kelainan pada saluran pernafasan itu biasanya terjadi penyempitan atau sekret dalam lumen, adanya sekret dalam lumen saluran pernafasan. Atau justru saluran pernafasan itu tersumbat total. Ya. Kemudian untuk kelainan parenkim paru itu ada beberapa istilahnya namanya, ya. Satu adalah konsolidasi. Apa itu konsolidasi? Alveoli terisi cairan atau sel. Ya, itu makna dari konsolidasi. Kemudian ada istilahnya emfisema. Pelebaran distal bronchioli
parenkim paru mengandung udara yang lebih banyak dibandingkan dengan keadaan normal. Kemudian ada istilahnya kavitas. Apa itu kavitas? Kerusakan jaringan paru sehingga terbentuk rongga udara dengan dinding yang tebal. Kemudian ada fibrosis, jaringan paru yang digantikan oleh jaringan parut. Ya. Kemudian ada kelainan pada pleura. Apa saja itu kelainan pada pleura? Ada namanya pneumotoraks, ya. Rongga pleura yang terisi udara. Kemudian ada namanya efusi pleura, rongga pleura yang terisi cairan. Rongga pleura normalnya terisi cairan, cuma pada kondisi efusi pleura itu lebih dari normal. Ya, coba kalian cari tahu berapa normal cairan pleura kita, ya, di anatomi fisiologinya. Kemudian fluido pneumotoraks, rongga pleura terisi cairan dan udara. Ya, itu. Dan kemudian ada namanya fibrosis pleura atau Schwartz. Ya, jaringan pleura yang berubah menjadi jaringan parut. Baik, kita masuk ke dalam tahapan pertama untuk pemeriksaan fisik yang sistem respirasi. Pada sistem respirasi itu pemeriksaan fisiknya diawali dengan inspeksi, palpasi, perfusi, auskultasi. IPPA. Mekanisme ini akan berbeda pada saat kamu melakukan pemeriksaan fisik di bagian abdomen yang nanti akan kalian pelajari, ya. Oke, apa saja sih yang kita inspeksi atau kita lihat, ya? 1. Bentuk dan ukuran toraks. Yang tadi sudah kita bahas ya, apa yang harus dikaji pada bentuk dan ukuran toraks. Kemudian, permukaan dada. Kemudian, apakah ada otot bantu pernafasan? Ya, kamu harus cari tahu otot bantu pernafasan kita itu yang normalnya apa saja. Dan yang bantu, otot bantunya itu apa saja. Ya. Kemudian kita harus inspeksi iga dan ruang antar iga atau interkostalis. Harus lihat apakah ada retraksi atau tidak. Kemudian kita juga perlu inspeksi fossa jugularis interna dan supraclavicula. Ya, apakah ada penggunaan atau penonjolan fossa jugularis interna dan supraclavicula. Kemudian kita juga harus kaji tipe dan frekuensi dari pernafasan. Setelah inspeksi, kita akan melakukan palpasi. Nah, apa yang kita palpasi? Yaitu posisi mediastinum. Contohnya, trakea. Apakah ada pergeseran? Ya, di sini. Apakah ada pergeseran trakea atau tidak? Ya, kemudian ictus cordis. Ya, di manakah letak ictus cordis? Yang normalnya itu kamu harus ingat. Ya, ketika dia bergeser dari tempat normalnya berarti ada pergeseran ictus cordis. Dan banyak penyebab dari bergesernya ictus cordis, ya. Kemudian denyutan, ya, getaran, ya, benjolan, adakah atau tidak? Kemudian edema, ya, krepitasi, gitu. Kemudian adakah nyeri tekan? Itu yang harus di validasi, ya. Kemudian kita akan mengkaji kalau dipalpasi adalah fremitus vokal. Fremitus vokal itu meningkat pada kondisi konsolidasi. Ya, perlu diingat tadi apa konsolidasi? Ya. Kemudian
Premitus vokal itu menurun pada atelektasis, efusi pleura, dan pneumotoraks, ya. Kemudian juga itu yang perlu dikaji pada saat palpasi adalah adanya gesekan pleura atau tidak. Setelah palpasi, kita berlanjut pada perkusi, ya. Kalau perkusi itu tekniknya seperti apa sih tangannya? Saya kasih tunjuk ya. Tangannya adalah seperti ini nih. Coba. Ya. Satu jari atau begini, ini. Ya, diketuk bukan di sendinya ya, tapi di bagian tengah-tengah antar sendi. Ya. Tolong ketuk di situ, satu sama satu jari, ya. Oke, apa sih yang dicek pada saat perkusi? Yaitu batas jantung, ya. Kemudian batas paru dan hepar, ya. Kemudian lebar mediastinum, ya. Kemudian daerah supraklavikula, ya. Dan kemudian batas bawah paru belakang. Apakah yang kita cari saat kita melakukan perkusi? Yang kita cari adalah suara paru saat perkusi. Apa sih normalnya suara paru? Yaitu sonor, ya. Kalau sonor berarti paru-paru kita normal. Ya, isinya adalah udara dalam jumlah yang normal. Ya. Kemudian, kalau redup, ya, itu adalah suara yang tidak normal pada paru ketika diperkusi, itu ada bunyi redup, maka udara yang ada di dalam paru kita atau di dalam alveoli kita itu kurang dari normal. Ya. Kemudian, kalau pekak itu biasanya berisi jaringan padat atau cairan. Ya, jadi ketika kita melakukan perkusi menentukan batas jantung, itu nanti kita akan bisa membedakan ada perubahan suara perkusi dari sonor menjadi pekak. Ya, kenapa? Karena di dalam yang mendasari suara pekak itu adalah jaringan padat. Dan jantung merupakan salah satu dari jaringan padat. Selain itu juga kalau isinya tumor, itu dia bisa memberikan suara pekak. Ya. Atau cairan juga bisa kalau efusi pleura. Ya, kalau terjadi efusi pleura itu akan memberikan suara perkusi yang pekak. Ya. Kemudian hipersonor. Ya. Hipersonor itu biasanya udara itu lebih banyak dibandingkan dari cairan. Ya. Jadi ada sonor, ada hipersonor. Bagaimana cara membedakannya? Kamu harus bisa membiasakan diri berlatih dengan suara yang sonor. Rajin-rajin latihan perkusi. Ya. Lebih banyak berlatih, kamu akan semakin bisa membedakan mana yang normal dan mana yang tidak normal. Dan perlu diingat posisi untuk perkusi, ya. Semua rongga interkostalis harus kamu perkusi, ya. Karena di sepanjang di mana paru-paru kita berada, di sepanjang itulah kita harus melakukan perkusi. Ya, itu. Dan jangan lupa bandingkan paru-paru kanan dan kiri, depan dan belakang. Ya, antero, posterior. Selanjutnya adalah kita melakukan auskultasi dengan menggunakan stetoskop. Ya, kita cari apa dengan auskultasi? Kita cari suara nafas. Ya, suara nafas kita cari. Di sini ada 3 suara nafas. Ya, yang normal itu adalah vesikuler, itu inspirasi terdengar penuh.
ekspirasi lebih lemah dan pendek. Perbandingan inspirasi dan ekspirasi adalah 3:1. Coba kamu praktekin. Ya, itu. Kemudian ada bronkofesikuler. Inspirasinya terdengar penuh, ekspirasinya juga penuh. Ya, tidak ada silent gap. Kemudian kalau pada bronkial itu inspirasi dan ekspirasi penuh dan adanya silent gap. Nah, kamu perlu identifikasi di bagian manakah di saluran nafas kita yang akan memberikan suara vesikuler. Kalau vesikuler itu di sepanjang lapang paru. Ya, bronkofesikuler itu di dekat bronkus. Ya, bronkial itu lebih kepada dekat hampir di pohon bronkus. Ya, itu bronkial. Oke. Setelah suara nafas normal, kemudian ada suara tambahan. Ya, suara tambahan itu biasanya ditimbulkan karena apa? Karena adanya sekret, atau adanya penyempitan, atau terbukanya asinus. Nah, macam-macam suara tambahan. Untuk ronki, itu ada ronki basah, ada ronki kering. Kalau ronki basah, itu ronki basah terputus-putus itu dibedakan menjadi 3, kasar, sedang, dan halus. Ya, kalau ronki basah kasar itu biasanya di saluran pernafasan, terjadi karena gelembung udara besar yang pecah atau kesadaran menurun pada pasien dengan penurunan kesadaran. Kemudian ronki basah sedang biasanya terjadi di saluran pernafasan kecil atau sedang. Terjadi karena gelembung udara kecil yang pecah. Biasanya terjadi pada pasien bronkiektasis dan bronkopneumonia. Nah, kalau ronki basah halus itu asinusnya terbuka. Terdengar seperti suara gesekan rambut dan jari. Ya, itu. Ronki basah. Kalau ronki kering, suara tidak terputus, ya. Ronki basah itu terputus-putus ya. Kalau ronki kering itu tidak terputus. Ada namanya sonorus, nada rendah. Itu terjadi karena obstruksi parsial saluran pernafasan besar. Biasanya pada pasien yang mengerang, ya. Kemudian ada namanya wheezing. Ya, pasti kalian sering dengar ya. Wheezing. Nada tinggi. Biasanya terjadi karena adanya obstruksi saluran nafas kecil. Ya. Sering terjadi pada pasien apa? Pasien asma. Ya, wheezing. Oke, ada suara nafas tambahan, kemudian ada namanya suara kavitas. Suara kavitas ini biasanya nadanya rendah. Ekspirasi lebih rendah daripada inspirasi pada kavitas. Biasanya sih terjadi pada pasien dengan pneumotoraks, ya. Kemudian untuk kelainan pleura, itu suara yang ditimbulkan adalah pleural friction crack, ya, bising gesek pleura. Itu bisa jelas kita dengarkan pada saat inspirasi, ya. Suaranya seperti apa sih? Seperti gesekan kertas, ya, atau gesekan rambut. Ya, kamu gesek-gesek rambut nih, kurang lebih kayak gitu suaranya, ya. Kemudian itu biasa terjadi pada pleuritis sika atau fibrinosa. Suara hasil auskultasi yang lain adalah crunching sound, ya. Biasanya didapatkan pada bagian pneumomediastinum, ya. Suaranya seperti apa? Terputus-putus dan seirama dengan detak jantung, ya. Kemudian nanti akan ada istilah suara yang kamu akan sering dengar, itu stridor, ya. Apa sih stridor itu? Wheezing yang terdengar tanpa stetoskop, ya. Terjadi karena apa? Obstruksi pada laring dan trakea.
biasanya terjadi pada pasien difteri. Kemudian ada namanya suara bisik, ya. Itu biasanya didapatkan pada bronchial respiratory lobe dengan berbisik, ya, kata desis. Itu normal, jelas terdengar pada laring, ya. Jelas nada tinggi, itu menandakan bahwa adanya konsolidasi atau atelektasis, ya. Kemudian suara percakapan, ya, dengan suara 1, 2, 3, itu kita dengarnya jelas, ya. Kalau ada bronkofoni positif, ya, itu biasanya terjadi pada kondisi konsolidasi atau atelektasis. Nah, bronkofoni dengan kualitas nasal disebut egofoni. Didapatkan pada tepi atas efusi pleural, ya, itu konsolidasi yang terjadinya, ya. Nah, setelah melalui tahapan pertama anamnesa, kemudian dilanjutkan pemeriksaan penunjang, maka tahapan selanjutnya adalah untuk memperkuat hasil anamnesis dan pemeriksaan fisik kita. Itu biasanya dokter akan memberikan atau menyarankan pasien untuk melakukan pemeriksaan penunjang, ya. Apa saja sih pemeriksaan penunjang yang biasa dilakukan pada sistem respirasi? Yaitu pemeriksaan darah rutin, ya. Kemudian pemeriksaan jumlah hemoglobin untuk menentukan apakah terdapat anemia, atau pemeriksaan packed cell volume, ya, untuk menentukan apakah terdapat polisitemia yang disebabkan oleh bronkitis kronik atau emfisema, ya. Terus kemudian adalah pemeriksaan mikrobiologik darah. Kemudian ada pemeriksaan sputum. Yang dicek apanya sih? Kalau untuk sputum, tampilannya, pemeriksaan mikrobiologik, dan sitologik sputum. Untuk mendapatkan sputum dapat dilakukan dengan aspirasi transtrakeal, bisa manual atau nanti dibantu dengan alat, ya. Kemudian selanjutnya adalah pemeriksaan ronsen dada, chest X-ray, ya, itu. Nah, pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan biokimia, yaitu kadar alfa-1 antitrypsin atau autoantibody dan imunoglobulin E untuk alergen spesifik. Kemudian yang lainnya adalah tes paru. Apa saja tes paru? Spirometri, analisis gas darah arteri, atau tes difusi. Kemudian aspirasi cairan pleura ataupun namanya drainase serta water shield drainase, ya. Kemudian ada namanya bronkoskopi, ya, bisa untuk visualisasi, washing, brushing, biopsi atau BAL, ya. Nanti kamu bisa cari tahu ya terkait BAL ini. Kemudian nanti kalian akan sering melihat hasil pemeriksaan penunjang pada pasien dengan gangguan sistem respirasi itu adalah hasil torakoskopi, mediastinoskopi, CT scan torak, MRI torak, ya, baik pakai kontras maupun tidak pakai kontras, kemudian radioisotop lung scanning, kemudian skin prick test, dan tes provokasi atau exercise test. Sebenarnya masih banyak ya tes-tes yang lainnya, karena alat sudah semakin canggih, ilmu pengetahuan bertambah. Namun, saya berikan yang umum di sini, ya. Jadi tolong setiap mau ambil pasien, mau pengkajian sama pasien, jangan ditinggalkan pemeriksaan penunjangnya, ya. Karena itu membantu kamu untuk bisa menegakkan diagnosis keperawatan, ya. Oke, ini adalah daftar referensi yang saya pakai untuk menyusun materi asesmen respirasi kita. Ya, silakan boleh dibaca. Saya sangat menganjurkan jangan hanya mengandalkan
video pembelajaran saja, kamu boleh cari tahu dari YouTube ya, bagaimana tekniknya, apalagi yang bisa dipelajari terkait pengkajian sistem respirasi. Kalau ada yang tidak dimengerti, dicatat, kemudian nanti bisa ditanyakan pada forum diskusi ya. Semangat belajar ya, karena sistem respirasi ini adalah sistem yang menarik ya, dan semakin banyak kamu berlatih ya keterampilan kamu dalam melakukan pemeriksaan fisik, kamu akan semakin peka ya, kamu akan semakin lincah, kamu akan peka dengan perubahan-perubahan suara yang ditimbulkan oleh pasien-pasien kita ya. Selamat belajar dan Tuhan Yesus memberkati.